Assalamualaikum teman-teman, sore ini saya mengenang masa lalu dengan naik kembali Budiman 345. Bis ini dulu melayani trayek Karangpucung Tanjung Priok. Ada jalan ini terus sih, Bekasi terus. Iya. Meskipun bis sudah berangkat setengah jam yang lalu, saya tetap menjadi penumpang pertama. Bis masih dalam keadaan kosong walaupun di dalamnya ini sangat bersih ya. Yang bertugas hari ini adalah Pak Periadi sebagai driver dan Pak Sulis sebagai kondektur. 345 atau disebut sebagai Mr. Esek ini merupakan bus dengan sasis 1525. Kalau di dalam seri Budiman biasanya depannya diberi kode 2E, tapi beberapa yang lainnya tidak diberikan kode. Dulu kalau nggak salah untuk yang tidak ada kode hurufnya itu bis yang seri 1518, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Beberapa bis yang 1518 berkode DL atau Don King Long dan DS atau Don King Short. Nah, sepanjang perjalanan kita juga mendapatkan beberapa penumpang ya, seperti yang ada di area Wanareja dan beberapa titik yang lain. Kebanyakan penumpang dari bis Budiman ini menggunakan media pesan, yaitu menelpon personel untuk naik di satu tempat. Jadi jarang sekali bis Budiman yang saya naikin ini berhenti ketika ada orang yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Kebanyakan para penumpangnya adalah para pelanggan dan beberapa diantaranya naik dari agen Budiman yang tersebar di sepanjang jalan. Selain dari Karangpucung, agen Budiman ada juga di Majenang, yaitu di Cilopadang. Kemudian di Rangke satu agen lagi ada di Wanareja. Setelah dari Wanareja, kita akan ketemu agen di Ciopat seperti yang kita sedang berhenti ini ya teman-teman ya. Di sini adalah titik kontrol pertama untuk Pul Karangpucung. Nah, waktu kita melihat di kaca ini ada tarif Budiman Karangpucung, Serang, Cilegon dan Tangerang. Kemudian di sebelahnya ada lagi tarif Karangpucung, Kalideres, Grogol. Bukan tanpa alasan ya, ternyata bis ini memang melayani dua trayek tersebut. Nah, ketika memasuki Banjar ini ada orang rombongan ya dengan kolbak, ada beberapa orang yang naik cukup banyak. Saya tanya ke Pak Sulis, kok bisa itu orang berhenti di sini dan naik di bis ini? Ya katanya memang orang tersebut sudah berpesan bahwa akan naik Budiman di area Banjar. Dari Banjar tak lupa kita masuk di terminal Banjar Patroman yang sudah terlihat bersih dan rapi. Masih agak sepi teman-teman, meskipun ini malam Senin. Nah, berhubung dari pihak agen Budiman yang di terminal ini memberi kode bahwa tidak ada calon penumpang yang ke arah Kalideres, maka bis ini labas saja melanjutkan perjalanan. Nah, itu adalah pihak agen yang melambaikan tangan, artinya tidak ada calon penumpang arah Kalideres. Semuanya sudah dibawa dari Banjar Kalideres. Yang barusan melintas adalah Vela. Itu BP03 ya. BP03 melayani Sidareja Kalideres kalau nggak salah ya, atau Sidareja Lebak Bulus.
Kalau yang saat ini dia Sidareja Lebak Bulus karena Vega 02 ini tidak jalan, sudah seminggu ya tidak jalan karena ada sedikit perbaikan. Ini juga di terminal Ciamis, alhamdulillah ya, ini sudah sedikit rata, sudah ditutup lubang-lubang tanahnya dengan cor ya. Walaupun memang ada juga yang masih agak berlubang. Dari Ciamis juga tidak ada yang naik, sehingga kita terus bablas menuju ke arah Gentong. Namun ketika kita berputar di sini ada keramaian ya, ada festival musik. Lalu lintas padat sekali teman-teman ya, jadi kita agak kesulitan karena dari lawan arah juga ada kendaraan, sementara di sisi kiri ini penuh dengan parkiran kendaraan. Kalau menurut jadwal sebenarnya yang sore ini yang berangkat adalah 007 ya. Yang drivernya kalau 007 itu biasanya Pak Trisno. Tapi kemarin ada trouble di jalan ya, yang untuk 007 ada yang melempar batu, ada atlet pelempar batu di jalur selatan dan mengenai kaca depan sehingga retak. Dan 007 harus menjalani perbaikan, mungkin diganti kaca depannya. Kita terus melanjutkan perjalanan ke arah Gentong dan kita nanti berputar melalui lingkar Ciawi. Dan kita sudah naik ini ya teman-teman ya, ini sudah di tanjakan Gentong. Suasana memang agak sepi, lalu lintas tidak begitu ramai, sehingga perjalanan ini boleh dikatakan sangat lancar. Oh ya teman-teman, kenapa kita namakan base ini Joker? Bukan dari saya ya, tapi dari Pak Periadi sendiri mengatakan bahwa ini Joker ini 345 ini gitu ya. Joker dalam permainan kartu adalah wildcard atau kartu liar yang dia bisa berperan menggantikan apapun, kartu apapun yang ada dalam permainan remi. Joker adalah kartu yang serbaguna. Misalnya ada kartu yang hilang gitu ya, satu kartu yang hilang bisa digantikan oleh Joker. Makanya peran 345 ini adalah peran pengganti. Kalau ada yang perpal, dia jalan. Tapi sepertinya hanya 2 jalur itu ya teman-teman ya, yaitu jalur Karangpucung Kalideres dan Karangpucung Cilegon atau Serang. Karangpucung, Cilegon, Serang, dan Tangerang ini adalah jalur yang sangat jauh dari Pulau Karangpucung. Mungkin terjauh ya teman-teman ya, setelah dari jurusan Kalideres. Jadi dari Kalideres ini masih puluhan kilo untuk sampai di Cilegon dan Serang. Dulu 345 ini ketika melayani Cilegon dikemudikan oleh Pak Suryana, dan beliau mengemudikan bis secara engkel atau tanpa kondektur. Sekarang Pak Suryana sudah berpindah ke PO lain yang melayani trayek Jawa Sumatera dari seputaran Kalideres hingga ke Medan. Jauh sekali teman-teman ya. Di lingkar Gentong ini lalu lintas sangat sepi teman-teman, sangat sepi ya, sehingga
Saya mencapai rumah makan Limbangan itu masih pukul 23, masih cukup awal. Terjadi sedikit insiden ketika saya ada di rumah makan karena saya tidak mendengar panggilan bahwa yang Karangpucung Kalideres segera diberangkatkan, dan saya masih santai-santai di depan rumah makan, dicari-cari sama Pak Sulis. Nah, Pak Sulis sendiri lupa saya itu yang mana, padahal saya juga lihat Pak Sulis di depan saya. Dan akhirnya agak terlambat ya gara-gara saya ya. Saya mohon maaf ini kepada Pak Periadi dan Pak Sulis ya atas ketidaktahuan saya untuk panggilan untuk masuk di bis yang akan melanjutkan perjalanan kembali. Teman-teman bisa lihat ini jalur Gentong masih sebegitu sepinya ya. Ini apakah orang-orang menunda kepulangan atau memang pada akhir pekan kemarin tidak kembali ke kampung halaman. Nah, kita ketemu lagi di jalur dua arah. Ada dua petugas yang berjaga-jaga di pojokan. Kita kurang tahu apakah akan ada acara atau apa ya. Tapi yang kita lihat untuk arah Jakarta ini sangat sepi, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Nah, di rumah makan ini 3E27 baru masuk ya. Saya menunggu sopirnya keluar. Ini drivernya ini Pak Alek ya. Jadi informan saya untuk kawasan Kalideres, karena saya bisa tahu bis mana yang berangkat dari Karangpucung pagi dan sore, maupun yang pulang dari Kalideres menuju Karangpucung, sehingga saya bisa janjian untuk menumpang ke arah tujuan saya. Nah, itu Pak Alek turun ya. Oh, bukan, itu rupanya kondekturnya teman-teman. Tumben ini Pak Alek membawa kondektur. Nah, itu Pak Alek yang di belakangnya itu, yang pakai rompi. Sementara belum melihat saya, dan ketika melihat saya beliau melambaikan tangan. Nah, halo Pak Alek. Selesai istirahat makan, kita langsung melanjutkan perjalanan di pukul 23.16. Biasanya kita dari sini ini sudah hampir pukul 12 atau bahkan lebih dari pukul 00 tengah malam. Nah, ternyata memasuki area Nagrek ini ada antrian ya, ada truk. Kalau dulu dinamakan gerandong ya ini. Karena bawa beban berat berupa pasir dan jalannya lambat. Dan untuk menyalip ini bukan hal yang mudah karena kita berada pada jalur yang meliuk-liuk. Pak Priadi masih mencoba mengintip-ngintip. Untuk ngintip bisa nyalip ini peran kenek sangat vital ya teman-teman ya, karena dia bisa melihat dari kelokan sisi kiri. Jika kosong maka kita akan terus melaju. Nah, seperti ini. Kebetulan ini beloknya ke kanan lalu ke kiri lagi, dan di depan kosong. Ini adalah kesempatan untuk menyalip. Di lingkar Nagrek ada truk tangki. Mungkin ini agak kosong isinya ya, jadi larinya cukup kencang. Kita ikuti saja ya.
Ternyata kencang juga ya teman-teman ya, tank itu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki terowongan lingkar luar Nagrek. Tidak ada base akap yang lain selain kita sendiri. Berarti memang sedikit sekali base akap arah Jakarta yang jalan pada malam hari ini. Seperti base premium itu yang jalan, yang saya lihat tadi ada Vela dan Aldebaran. Aldebaran melayani jurusan Sidarja Kalideres. Juga ada Aquila kalau tidak keliru tadi. Jadi ada 3 saja ya. Biasanya kalau ramai ini base premium sampai banyak yang jalan. Begitu pula dengan bis Gapura Rahayu yang jalan ada 127 yang saya lihat dan 136, serta satu lagi yang melayani Kalideres, saya lupa nomornya, ini dari bis Royal Class punyanya Gapura Rahayu. Baik teman-teman, saya nggak bercerita banyak mengenai perjalanan hari ini karena tidak ada hal menarik di sepanjang perjalanan ya, kecuali kelancaran lalu lintas. Dan kita langsung memasuki pintu tol Cileunyi. Di sini di titik ini ya, saya mulai merebahkan diri untuk memejamkan mata sejenak hingga ke tujuan akhir saya di Citraland Grogol. Ini jam 23.58 atau jam 12. Nah, saya sampai di Citraland itu jam 3 kurang sedikit. Artinya perjalanan memang sangat lancar teman-teman. Karena saya lihat bus ini juga nggak begitu kencang. Dan ini ada bus Merdeka, sepertinya ini livery baru. Apakah bus Merdeka barusan membeli bus baru ya teman-teman ya? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya, biar kita bisa menambah pengetahuan dan sama-sama tahu perkembangan perbisan di jalur selatan maupun jalur-jalur yang lain. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.